Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Salwa Najia. Saya dari mahasiswi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit tidak menular hipertensi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak hipertensi itu apa? Jadi, penyakit hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun oleh semua orang dewasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab hipertensi. Apa aja sih penyebab hipertensi? Nah, teman-teman, penyebab hipertensi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer. Sering sekali penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun, yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain obstructive sleep apnea atau OSA. Yang kedua masalah ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan di pembuluh darah, obat-obatan seperti pil KB, obat flu, dekongestan, obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas, obat-obat terlarang. Nah, selanjutnya faktor resiko hipertensi. Memang faktor resiko untuk alami hipertensi berbanding lurus dengan usia. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk alami hipertensi. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah memiliki usia di atas 65 tahun, sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan, alami kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, kurang mengonsumsi buah dan sayuran, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, memiliki kebiasaan merokok, banyak mengonsumsi minuman beralkohol, stres. Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara. Alami kondisi kronis tertentu seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Perlu dipahami juga, terkadang kehamilan juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, gangguan ini juga dapat terjadi pada anak-anak yang biasanya disebabkan masalah pada ginjal atau jantung. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini. Meski demikian, kamu dapat menurunkan atau bahkan mencegah risiko terjadinya hipertensi dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan mengatur pola makan secara rutin. Pastikan untuk memenuhi asupan gizi pada tubuh agar tetap sehat. Konsumsi air putih setiap hari dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya, pencegahan hipertensi. Terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran. Batasi asupan garam menjadi kurang dari 5 gram setiap hari, kurangi konsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan, mengurangi konsumsi minuman beralkohol, membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh, menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam diet. Materi selanjutnya adalah
gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain sakit kepala, mimisan, masalah penglihatan, nyeri dada, telinga berdengung, sesak napas, dan aritmia. Untuk hipertensi yang berat, gejalanya bisa berupa kelelahan, mual dan muntah, kebingungan, merasa cemas, nyeri pada dada, tremor otot, dan adanya darah dalam urin. Teman-teman tahu nggak sih kapan kita harus ke dokter? Setiap orang dewasa disarankan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah setiap tahunnya. Dokter juga kemungkinan akan merekomendasikan pengukuran tekanan darah jika telah didiagnosa hipertensi atau memiliki faktor risiko dari penyakit ini. Anak-anak juga dapat diukur tekanan darahnya sebagai bagian dari pemeriksaan tahunan. Segera hubungi dokter apabila merasakan gejala-gejala di atas. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif sehingga pengobatan bisa lebih cepat dilakukan. Kamu bisa melakukan pemeriksaan hipertensi di beberapa rumah sakit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.